Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Semoga kisah hidup para nabi bisa menjadi pedoman hidup untuk kita semua dan membuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jauh lebih kuat. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Babilonia atau Irak kuno dan Mesir. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril saat menginjak usia 82 tahun. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai seseorang yang tidak mengenal rasa takut ketika menghadapi orang-orang kafir. Karena keberaniannya tersebut, ia mendapatkan gelar singa Allah. Selain pemberani, ia juga merupakan sosok yang pemaaf dan tidak sombong. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepadanya Asadul Usud karena tidak pernah putus asa untuk menyebarkan agama Allah. Ia dianugerahi kepandaian dalam berbagai ilmu, kemahiran, kemampuan untuk menciptakan alat-alat yang membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, ahli dalam matematika dan astronomi, dan ia juga mahir menjahit pakaian yang pada saat itu pakaian dibuat dari kulit binatang. Ia merupakan seorang yang memiliki hobi belajar. Nabi Idris alaihissalam disebutkan menjadi nabi pertama yang mengenal tulisan-tulisan. Ia mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada umatnya. Karena mukjizat itulah Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Pengetahuannya tentang astronomi membuat banyak orang-orang bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Ia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bertanam, hingga memperkirakan cuaca. Saat berdakwah di Babilonia, banyak yang menentang dan tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris. Mereka lebih memilih untuk menyembah berhala daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, Nabi Idris tidak putus asa dan tetap bertekad untuk menolong penduduk Babilonia dari hasutan iblis. Karena kemusyrikan yang dilakukan penduduk Babilonia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana di negeri tersebut. Allah menjadikan Babilonia terkena musim kemarau berkepanjangan, hingga tanah menjadi kering, tanaman-tanaman dan hewan ternak mati karena tidak ada setetes pun air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk Babilonia pun mengalami kelaparan dan kehausan yang sangat dahsyat. Karena tidak tega dengan musibah tersebut, Nabi Idris alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta untuk mencabut azabnya. Allah mengabulkan permintaan tersebut dan mencabut azabnya. Seketika air hujan pun turun. Namun, bukannya bertobat, penduduk Babilonia malah enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut, Nabi Idris pun meninggalkan Babilonia dan pindah ke Mesir untuk melanjutkan dakwahnya. Ada satu kisah unik Nabi Idris alaihissalam, yaitu ketika ia meminta untuk dicabut nyawanya dan dihidupkan kembali. Pada suatu hari, Nabi Idris didatangi oleh seorang laki-laki yang bertamu ke rumahnya, yang ternyata sosok tersebut adalah malaikat Israel. Namun, Nabi Idris tidak mengetahui penyamaran tersebut. Ia menawarkan banyak makanan kepada tamu tersebut, namun ditolaknya. Mereka akhirnya hanya berbincang-bincang saja. Setelah 4 hari bersama dan merasa sudah cukup akrab, Nabi Idris pun mulai curiga dan mulai bertanya kepada tamu tersebut. Karena sama sekali tidak pernah menyentuh jamuan yang selalu ditawarkan olehnya. "Siapa kamu sebenarnya?" "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Nabi Idris alaihissalam terkejut dengan jawaban tersebut. Karena malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia.
Nabi Idris pun kembali bertanya, "Apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak ya Idris, kedatanganku ini memang untuk bertemu denganmu karena rindu, dan Allah sudah memberikan izin." Nabi Idris secara tiba-tiba meminta satu permintaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya dan menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon katanya rasa sakitnya sangat dahsyat. Mendengar permintaan tersebut, malaikat Israel pun menjawab, "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menerima permohonan Nabi Idris. Seketika itu pula nyawa Nabi Idris dicabut oleh malaikat Israel. Melihat Nabi Idris alaihissalam yang teriak kesakitan, membuat malaikat Israel menangis. Lalu Allah kembali menghidupkannya. Setelah Nabi Idris merasakan kematian, ia menangis dengan kencangnya. Ia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain merasakan sakaratul maut, rasa sakit yang dahsyat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak saat itu ia semakin giat untuk mengajak umatnya berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Ia tidak tega apabila umatnya ada yang harus merasakan sakitnya sakaratul maut. Selain permintaan untuk merasakan sakaratul maut, Nabi Idris alaihissalam juga pernah mengajukan permintaan unik lainnya, yaitu ingin melihat surga dan neraka. Ia pun bertanya kepada malaikat Israel, "Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka?" Mendengar permintaan tersebut, lagi-lagi malaikat Israel terkejut. Malaikat Israel mengatakan bahwa permintaan tersebut sangat aneh, dikarenakan para malaikat sekalipun takut melihat neraka. Namun Nabi Idris menjawab, "Jujur saja aku takut sekali dengan azab Allah. Semoga iman dan takwaku semakin bertambah setelah melihat neraka." Atas izin Allah, malaikat Israel membawa Nabi Idris ke neraka. Saat hampir mendekati neraka, Nabi Idris terjatuh pingsan lantaran ia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan yang sedang menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia. Api yang berkobar, bunyi-bunyi gemuruh yang menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya membuat Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup melihatnya. Ia pun mengatakan bahwa seumur hidupnya tidak pernah melihat siksaan yang sebegitu mengerikannya. Ia tidak bisa membayangkan apabila umatnya yang berada di sana. Nabi Idris pun semakin bertekad untuk menolong dan membantu umatnya agar tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir di neraka. Ia pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas dan penuh rasa takut. Selanjutnya, malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga. Di sana, ia pun juga nyaris pingsan. Bukan karena hal yang menakutkan seperti di neraka, tetapi karena terpesona dengan keindahan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Terdapat sungai-sungai yang mengalir bersih seperti kaca, pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas dan perak. Ia juga melihat istana-istana yang megah untuk para penghuni surga. Ada banyak pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar dan harum. Nabi Idris tidak ingin pulang. Ia ingin tetap berada di surga. Namun, malaikat Israel berkata, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya." Nabi Idris pun menjawab, "Aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba." Ada banyak pendapat tentang meninggalnya Nabi Idris alaihissalam. Salah satunya adalah meninggalnya Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris alaihissalam dijemput oleh salah satu malaikat Allah dan membawanya ke langit keempat. Di sana mereka bertemu dengan malaikat Israel. Saat itu, terjawablah atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat, karena yang ia tahu Nabi Idris berada di bumi. Dan itulah kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, sebuah kisah tentang mukjizat, ketangguhannya dalam berdakwah, dan perjalanannya menuju surga dan neraka. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam
menjadi tauladan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.